Lillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan para alim ulama, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika mana dibacakan, diceritakannya cerita orang-orang soleh, itu akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa bi dzikri aslahus salihin. Lalu bagaimana dengan diceritakannya sebaik-baik daripada orang-orang yang soleh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari sini kecuali telah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, serta kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama-tama yang ulun hormati, yang ulun cintai kepada para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua, guru Al-Ustad Syahdian Nur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat-hajat sidin, hajat dunia dan akhirat, dan juga hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada sidin sebertaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di sini untuk memperingati hari di mana dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, yang mana insyaallah dengan perkumpulan kita ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam sebaik-baik umat daripada sebaik-baik nabi, yaitu nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam qasidah burdah al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala, busyra lana ma'syarul islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Pernah suatu waktu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala berkata, ajaban kaifa ajab lil ummami sabiqah liman naja kaifa naja li kathratil ahwal. Para malaikat heran, sangat mengherankan terhadap orang-orang umat terdahulu yang mana mereka bisa selamat daripada
segala bentuk perkara yang mengerikan, musibah, bencana. Wa ajaban kaifa ajab li ummati Ahmad mimman halak kaifa halak faqad haju ni'matal udma wa izzatal kubra. Tapi para malaikat lagi lebih mengherankan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ada di antara mereka yang celaka, yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saking mudahnya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain dan tidak bukan karena keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tidaklah berlebihan kalau pada siang hari ini kita bergembira ikut merayakan, memeriahkan hari di mana dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memperingati lagi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim itu tidak ada kebaikan yang sia-sia, tidak ada kegembiraan yang sia-sia walaupun hanya sekali. Yang mana kita sering dengar ceritanya, yaitu cerita Abu Lahab, yang mana dia ini pernah bergembira dengan lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau meminta kepada budaknya Thuwaibah ketika mana nanti akan dilahirkannya keponakannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta dikabarkan. Akhirnya sebelum subuh Thuwaibah ini mendatangi rumahnya Abu Lahab tadi, memberitahukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan. Maka singkat ceritanya, saking bahagianya, saking gembiranya, kemudian Abu Lahab ketika itu memerdekakan daripada budaknya tadi Thuwaibah, dimerdekakannya, dibebaskannya daripada perbudakan. Dalam riwayat Sahih Muslim, walaupun Abu Lahab yang demikian di sepanjang umurnya beliau sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala ringankan azabnya. Karena kenapa? Karena berkah pernah sekali waktu dia bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Kalau aja ini orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah anugerahkan yang demikian. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kita, memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga diceritakan ada di mana di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid itu ada seorang pemuda ahlul maksiat yang berlumuran dosa, segala bentuk kemaksiatan pernah dikerjakannya. Kemudian juga dia sering mendolimi orang-orang di sekitarnya sampai dia dibenci sama orang-orang sekitarnya. Subhanallah. Tapi walaupun demikian dia mempunyai kebiasaan ketika datang bulannya Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berhias, memakai pakaian yang paling bagus, kemudian memakai baju yang paling bagus, berhias, memakai minyak wangi yang paling harum, tidak lain hanya untuk menyambut bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat cerita, di suatu waktu beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Akhirnya meninggal dunia. Kemudian karena orang ini zalim, orang yang selalu mendolimi orang lain, nggak ada yang mengurusin jenazahnya, dibiarkan gitu aja, nggak ada yang membandiin, bahkan menguburkannya. Sampai suatu waktu ketika berkerumunan orang-orang, terdengar suara tanpa ada orangnya. Hatib namanya dalam bahasa Arabnya, bahwa beliau ini adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Orang ini ialah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka mendengar itu orang-orang itu pada takjub, kemudian menguburkannya, mengurusi jenazahnya, sampai singkat cerita di malam hari orang-orang ada yang bermimpi beliau. Kemudian ditanyakan, beliau ini dilihat dalam mimpinya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu kenikmatan yang luar biasa. Akhirnya ditanyakan, amalan apa yang membuat engkau bisa seperti ini? Kemudian dijawab sama pemuda yang berlumuran dosa tadi, aku tidak punya amalan apapun kecuali setiap datang bulan Rabiul Awal aku berhias untuk menyambut bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang kafir, orang pendosa, karena cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bahkan ketika mana di tanggal 12 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala itu istana yang begitu kokoh kuat milik orang-orang kafir pada waktu itu dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian api sesembahan majusi yang enggak pernah padam saat itu padam. Wa kullu dabatin li quraisin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Bahkan binatang-binatang ternak pun ikut bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta pun ikut bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayangkan sampai sebegitunya. Nah, hadirin, kalau misalkan Abu Lahab yang begitu membenci, seorang kafir yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian binatang ternak, kambing, sapi, kebo ikut bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan nih ada kita di antara kita di desa Suput ini yang enggak ikut maulidan, yang enggak bergembira dengan hari dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mending pian ini jadi kebo aja. Mending jadi sapi aja. Mending jadi Abu Lahab sekalian. Karena kenapa? Semua itu bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut bergembira dengan dilahirkannya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita di desa kita, mungkin di sekitarnya itu banyak musibah, banjirkah, kebakarankah, itu musibah dunia. Tapi pian sadarkah ada musibah yang paling besar, yaitu musibah fiddin, musibah di dalam perkara agama, urusan agama. Krisis kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita, anak-anak kita, keluarga kita udah enggak kenal lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun mau tanya, pian kenal mana Nabi Muhammad sama keluarganya kah, apa pemain bola? Ulun mau tanya, lebih kenal mana? Kadang kalau pemain bola itu ukuran sepatunya sampai hafal, sampai tahu. Subhanallah, itu jam 2 malam, jam 1 malam itu kalau udah Masya Allah pasang alarm niat untuk apa? Nonton pemain bola. Kalau udah nih Real Madrid sama Barcelona main, siap-siap itu alarm, siap-siap kopi. Untuk apa? Ngelihat Ronaldo radhiyallahu anhu. La ilaha illallah. Sempet-sempetnya tuh. Apalagi kalau udah Messi radhiyallahu anhu main, Masya Allah, rela pian nahan rasa kantuk. Lalu bagaimana dengan saat dilahirkannya, malam dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita perbaiki, harus kita terus tumbuhkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang anak-anak kita jauh daripada teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah,
enggak beradab dengan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna nu'allimu auladana mahabbatan nabiyina kama nu'allimu auladana qiraatal Fatihah. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mengajarkan pembacaan surah Fatihah. Saking pentingnya daripada kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kalau bukan, siapa lagi yang nanti kelak akan memberikan syafaat kepada kita kalau bukan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, insyaallah dengan perkumpulan maulid-maulid yang seperti ini ialah menjadikan atau menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kita enggak punya amal, enggak punya apa-apa, yang kelak akan kita sodorkan ialah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, mumpung masih di bulan Rabiul Awal, tambah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mawaidul khair mabsutah liman bayyadid fi syahr fihil mukhtar taha ulid. Hidangan-hidangan kebaikan terbentang luas di bulan di mana dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari satu masjid ke masjid yang lain, langgar ke langgar yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Banyak sekali di bulan Rabiul Awal ini. Yang jadi pertanyaannya, buah dari semua itu apa yang udah kita dapatkan? Sudahkah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bertambah? Sudahkah rasa cinta kita kepada beliau, rasa rindu kita bertambah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mengerjakan sunnah-sunnah daripada beliau sallallahu alaihi wasallam? Seandainya kita mengerjakan satu sunnah, pulang dari sini satu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan, dari majelis lain satu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan, maka akan terkumpul daripada kita, dari diri kita, beberapa kesunahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mana ketika kita keluar dari bulan Rabiul Awal, berakhirnya bulan Rabiul Awal, itu telah terkumpul kecintaan, rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al mar'u ma'a man ahab, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kalau kita cinta mencintai orang soleh, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kelak kita akan dikumpulkan bersama mereka semua. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita mencintai naudzubillah orang yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah kelak kita akan dikumpulkan bersama mereka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan perayaan Maulid ini semakin tahun semakin besar, semakin tahun semakin meriah, semakin tahun semakin makmur berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perayaan di bulan Maulid kalau udah ulun lihat nih di Banjarmasin dan kabupaten desa-desanya, pokoknya sekitarnya itu sangat meriah. Masjid-masjid itu di sana sini mendendangkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa. Itu di Aceh ada maulid yang namanya Arba'in, 40 hari maulid, 40 hari 40 malam. Luar biasa. Sebagai bentuk rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian tuh di masjid atau di musola itu ada tali di sini diikatnya, ada tali, itu ada makanan, ada apa lagi, itu alat-alat segala macam, nanti diambilnya. Itu kalau
pian pernah ke Gresik, tahulah pian Gresik. Tahu pian Gresik? Dekat Kembang Kuning kah? Gresik ini Jawa Timur, Pak. Kalau di Gresik tuh meriah, sangat meriah. Di sini nih, tali ini diikat-ikatin itu. Ada duitnya itu, ada duitnya. Anak-anak kecil kalau udah baca rawi lihat ke atas. Ya Allah, qiyam ya Allah. Pengen dapat duitnya tuh. Ditunggu-tunggu itu. Masya Allah, rame. Kalau udah nanti mahlul qiyam itu rebutan ngambil duitnya. Nah hadirin, insya Allah tahun depan di masjid kita ini di Darul Falah, insya Allah panitianya bikin ini nanti ada tali itu diikat duit, insya Allah tahun depan duitnya 100 ribuan. Ulun ikut rebutan hadirin. Ulun kada usah diundang, hadir sendiri paling depan ulun. Subhanallah. Insya Allah bagaimanapun bentuknya itu rasa syukur kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ulun pernah diundang di satu desa, subhanallah. Itu desa sepi betul. Acara maulid, Pak. Ini acara tahlil ke acara maulid. Sangat sepi. Jadi ulun ke panitia, ini acara maulid ke acara haul? Acara maulid bib katanya. Jarulun kada usah ngundang ulun lagi tahun depan jarulun. Ini kayak acara tahlil jarulun. Subhanallah, pulang ulun dari majelis maulid itu diteleponnya. Sebulan setelah itu diteleponnya. Habib katanya, ulun kada terima katanya dengan kritikan pean katanya. Masa kada mau diundang lagi Jarulun kayak apa kalau sepi kayak itu? Bukan acara maulid itu. Ya udah katanya. Tahun depan ulun hendak mengundang pean lagi Jadi 11 bulan lagi dia ngundang. Ulun ini masih kalendernya masih belum keluar. Kada apa-apa, ulun hendak mengundang Ya udah ulun tuliskan. Itu subhanallah, singkat cerita ulun diundang itu ke ke desa tersebut. Subhanallah itu Pak, 100 meter sebelum daripada tempat maulidnya itu masya Allah diarak-arak semua orang-orang. Ulun diarak pakai drum band. La ilaha illallah jarulun. 100 meter pian, bayangkan. Jauh pian. Belum nyampe ke tempat udah capek duluan. Subhanallah jarulun. 20 meter tuh ya Allah, itu kembang api Pak. Duar. Kayak perang di Suriah pian. Subhanallah. Jarulun hampir ada yang ke muka ulun. Subhanallah jarulun. Udah selesai acara, tahun depan jangan ngundang ulun lagi. Lah Habib kurang lame kah katanya. Apanya kurang, ini hampir mati kena muka ini. Jangan bisa terbakar muka ulun kayak gini. Subhanallah. Ya ulun kada bisa apa-apa, ulun yang menyuruh untuk meramaikan daripada majelis maulid tersebut. Mudah-mudahan kecintaan kita ini kelak akan dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat kepada kita, kita tidak bisa apa-apa. Kita enggak punya amal, enggak punya apa-apa. Amal kita penuh dengan cacat, penuh dengan ujub, ria. Apa yang akan kita banggakan kelak kecuali kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita apapun kita ustadz, kita dai, kita pejabat atau kita buruh, kita pegawai, tidak ingin kita niatkan kecuali hanya untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk membuat senang hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayyidhu wajha nabiyikum bisalihi a'malikum, gembirakan hati Nabi kalian dengan amalan baikan daripada kalian, amalan-amalan baik yang mana akan menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin kecuali hanya untuk menggembirakan, membuat senang hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti para nabi dimintai pertolongannya, mereka enggak bisa nafsi kata para nabi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menolong kita. Oleh karena itu kita niatkan semua ini tidak ingin kecuali hanya untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia enggak dibawa mati Pak. Pian pernah ngelihat orang punya mobil, punya motor dimasukin ke kuburannya? Pernah? Enggak pernah, enggak ada itu.
dunia hanya sementara. Kalau enggak karena buat kebaikan, buat membantu agamanya Allah, membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak akan ada artinya, enggak akan ada gunanya. Umur 50 tahun, 60 tahun meninggal, pian. Kematian ada di depan kita, Pak. Kalau enggak karena nanti kelak syafaat beliau yang akan kita harapkan, lalu apa yang akan kita banggakan? Apa yang akan kita sodorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW yang ribuan tahun yang lalu telah menyebut kita ummati dalam keadaan sakaratul maut yang demikian. Saking cintanya, saking perhatiannya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ratusan ribuan tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan kita? Apa balasan kita untuk beliau sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita membantu daripada dakwahnya para alim ulama yang mana kesemuanya itu membantu dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita niatkan semuanya ini tidak ingin kecuali hanya untuk membahagiakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, kelak akan menggandeng kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kelak akan memanggil kita, menggabungkan kita dengan orang-orang yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi saksi kelak bahwa kita berkumpul di sini ini karena kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini perkumpulan jadi saksi kelak untuk kita, modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala enggak ada lain, enggak ada bukan kecuali hanya kecintaan kepada Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bawa kelak. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah dengan berkah majlis maulid ini. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, yang lagi banyak hutang Allah permudah lunaskan hutangnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala kelak insyaallah mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkah? Lanjut. Ini udah jam berapa? Udah berapa menit ulun nih? Lanjut. Wani piro. Pian enak, pian kada capek. Duduk pian. Hahaha pian. Ulun ini berdiri, Pak, kerasa ini, Pak. Subhanallah, mudah-mudahan berkah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kelak dipertemukan lagi di bulan Rabiul Awal tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Ini aja yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.